kondisi sehat. Kita berdoa kepada Tuhan agar virus corona, wabahnya ini boleh selesai, sehingga kita boleh melakukan proses aktivitas pembelajaran di sekolah seperti biasa. Jadi kita terus berdoa sampai Tuhan memulihkannya. Ya, demikian harapan kita. Nah, saat ini kita masuk materi penjelasan mengenai gelombang. Ya, jadi sebelumnya Ibu sudah memberi materi mengenai gelombang ini di dalam topik getaran, gelombang, dan bunyi. Itu sebenarnya topik di bab yang keempat ini. Jadi materi mengenai getaran itu sudah kamu peroleh di video sebelumnya. Nah, jadi sekarang materi yang kedua masih dalam satu topik itu mengenai gelombang, ya. Nanti yang ketiga itu bunyi. Jadi 3 topik ini akan kita bahas satu persatu. Nah, sekarang kita membahas mengenai gelombang, ya. Jadi gelombang di sini definisinya yang perlu kita bahas, ya. Yang perlu kita bahas di materi ini definisinya. Kemudian yang kedua itu jenis atau arah rambatannya. Kemudian yang ketiga itu mediumnya, ya. Jadi ada 3 yang kita bahas untuk saat ini di dalam gelombang itu. Nah, jadi materi kita sebelumnya Ibu ingatkan kembali itu mengenai getaran. Jadi getaran itu definisinya gerak bolak-balik melalui titik seimbang, ya kan? Ibu ulang sekali lagi, gerak bolak-balik melalui titik seimbang. Nah, jadi di sini gelombang itu definisinya getaran yang merambat. Sedangkan definisi sebelumnya itu gerak bolak-balik melalui titik seimbang, ya. Jadi getaran yang merambat. Nah, jadi getaran yang merambat itu kemana arahnya? Kemana arah gerakannya itu? Nah, ini yang kita bahas di sini. Yaitu yang pertama ada 2 jenis. Yang pertama itu gelombang transversal, ya. Jadi gelombang transversal itu gelombang, sini sudah ada Ibu tulis, gelombang yang arah rambatnya dan arah getarnya saling tegak lurus, ya. Jadi gelombang yang arah rambat dan arah getarnya saling tegak lurus, ya. Jadi contohnya itu gelombang air. Jadi gelombang air ini bisa kamu lihat di video PowerPoint yang sudah Ibu berikan kemarin itu, ya. Nah, jadi sekarang kita melihat arah getarannya, ya. Jadi arah getarannya ini bisa Ibu buat di sini. Contohnya gambarnya, ya. Nah, di sini ada terlihat satu bukit, ya. Kemudian sampai nanti ke simpul yang I. Nah, jadi kita lihat dulu penjelasan dari gambar gelombang transversal ini. Nah, di sini kita lihat dulu ada dibuat simpulnya itu O, ya, dari O. Kemudian kita lihat ada B menuju ke C, lalu D, E, F, G, kemudian H dan I. Nah, jadi apa saja option yang diberikan ke kita di sini, ya. Di sini ada dibuat di sini dari B ke F itu ada disebut satu gelombang atau satu lambda, ya. Nah, jadi di sini bisa kita lihat ke bawah, ini keterangan dari gambar. Jadi kita lihat simpulnya dulu, simpul gelombang, ya. Jadi simpul gelombang itu O, ya, kemudian C, kemudian E, kemudian G, kemudian I, ya. Jadi itu yang menjadi simpul gelombangnya, O, C, E, G, dan I, ya. Itu simpulnya, simpul. Kalau misalnya kita belajar pramuka itu kan ada simpulnya. Nah, ini dia simpul. Kemudian yang kedua bukit gelombangnya. Nah, bukit ini jadi berarti kalau kita lihat misalnya bukit gelombangnya berarti dari O, B ke C, ya. Ulang sekali lagi, itu O, B, dan C, yaitu satu bukit. Nah, kemudian yang berikutnya, bukit yang berikutnya apa? Berarti E, F, dan G, ya. Jadi ada 2 bukit di sini yang bisa kita lihat dari satu contoh
gelombang transversal yang diberi ke kita. Kemudian puncaknya, sini puncak gelombang ya. Tadi yang sebelumnya bukitnya. Nah ini bukitnya tadi, ada 2 bukit. Nah jadi puncak gelombang di sini bisa kita lihat. Setelah tadi kita lihat bukitnya, ada siapa di situ? Si B dan F, ya kan? BF tadi puncaknya ya, puncaknya B dan F. Sedangkan tadi bukitnya itu O, B, C, E, F, G. Itu tadi bukit ya. Puncaknya B dan F. Ya. Bisa dibandingkan tadi bukit itu O, B, C, E, F, G. Ya kan? Nah, kemudian yang berikutnya dasar gelombangnya. Dasar berarti di bawah kan? Berarti di sini kita lihat si D dan H. Ada 2 dasar. Jadi ada 2 apa tadi? Ada 2 bukit. Ya kan? Puncaknya. Nah, kemudian kita lihat yang berikutnya itu si amplitudonya. Nah, amplitudo di sini kita bisa lihat PB ya, ini PB, kemudian si setelah itu QD, kemudian RF ya, kemudian SH ya. Nah, jadi ini keterangan dari satu contoh gelombang transversal itu. Nah, jadi kalau misalnya kita lihat definisi panjang satu gelombangnya atau satu lambda, bisa kita lihat di sini keterangannya. Nah, yang pertama itu jarak antara satu bukit dan satu lembah. Di lembah tadi ini sama dengan dasarnya ya, gelombang yang saling berdekatan ya. Jadi satu gelombang atau satu lambda itu sama dengan jarak antara satu bukit dengan satu lembah gelombang yang saling berdekatan. Itulah namanya satu gelombang ya, satu gelombang ini satu bukit satu lembah atau dasar tadi ya. Nah, kemudian definisi yang kedua, jarak antara 2 puncak atau 2 dasar gelombang yang saling berdekatan. Jarak antara 2 puncak, ini ada ibu buat gambarnya di sini, 2 puncak ya kan, kemudian dan 2 dasar apa tadi, 2 dasar gelombang yang saling berdekatan. Ini dasarnya 1, ini tadi puncaknya, ini dasarnya, ini satu lambdanya ya. Ini tadi untuk puncaknya, ini untuk lembahnya. Nah, itu definisi dari panjang satu gelombang atau lambda pada gelombang transversal. Oke nah? Nah, Ibu harap bisa memahaminya ini ya. Kamu bisa lihat nanti di slide itu untuk melihat, atau nanti bisa Ibu buat fotonya, atau kita bisa lihat juga di slide itu berulang-ulang sehingga kita boleh paham. Nah, itu tadi dari arah getarnya, arah rambatannya. Yang pertama yaitu gelombang transversal ya. Berarti kita masuk yang kedua, yaitu contoh dari gelombang transversal yang kedua, yaitu gelombang longitudinal. Tadi kalau gelombang transversal itu gelombang yang arah rambat dan arah getarnya saling tegak lurus. Jadi kalau kita buat sederhananya, nah yang tegak lurus ini kayak gini lah dia. Tegak lurus dia, ya kan? Tegak lurus ke atas, ke bawah, ke atas, ke bawah. Itu dia yang dimaksud dengan definisinya ini. Untuk memudahkan kamu memahaminya. Ini arah rambatnya, ya kan? Ke atas, ke bawah, ke atas, ke bawah, ke atas. Ini dia tanda panahnya ini. Yang arah rambatnya saling tegak lurus. Oke? Nah, kita masuk yang kedua, yaitu gelombang longitudinal ya.
Jadi kalau gelombang longitudinal ini bisa kita lihat definisinya di sini, gelombang yang arah rambat dan arah getarnya sejajar, ya kan? Sejajar. Sedangkan di sini tadi apa tadi? Tegak lurus, ya kan? Sedangkan sini sejajar. Nah, ini contohnya gelombang slinky. Apa sih Bu gelombang slinky itu? Kalau di sini tadi kan gerak air, gelombang air, kita ambil misalnya air di apa? Di mangkok atau apa gitu tempat medianya, lalu kita kasih getaran, maka dia akan memberikan arahnya kemana, kan gitu. Nah, kalau misalnya ini gelombang longitudinal ini kemarin mengenai contoh-contoh dari getaran, yaitu pegas contohnya kan. Jadi kalau pegas itu kalau kita kerenggangkan, nah arahnya inilah dia ya. Jadi gelombang slinky itu pegas yang direnggangkan ya. Nah, itu tadi bisa kita lihat di sini sama seperti halnya si gelombang transversal tadi, ya kan? Dikasih di sini satu gelombang atau simbolnya lambda, ya. Satu lambda itu satu bukit dengan bukit yang berdekatan. Nah, itu satu gelombang transversal. Bisa juga satu lembah dengan satu lembah yang berdekatan atau yang tetangga gitu, tetangga pas sebelahannya, itu namanya satu gelombang transversal atau lambda. Nah, di sini juga begitu. Cuman bedanya, kalau ini tadi kan bukit dengan lembah, ya sama-sama bukit gitu, sama-sama lembah. Kalau ini ya namanya rapatan, ya ini rapatan, ya. Sedangkan ini renggangan. Nah, ini renggangan, ya. Jadi rapat dia kan, ini kan rapat ini, jaraknya rapatan. Nah, setelah rapatan ada renggangan. Nah, ini kan renggang, kemudian rapatan lagi, renggangan lagi, lanjut lagi rapatan lagi, renggangan lagi, dan seterusnya. Itu definisi dari gelombang longitudinal ini. Nah, jadi di sini kalau disebut dia satu gelombang atau satu lambda pada gelombang longitudinal ini dibuat di sini definisinya. Jarak antara satu rapatan dengan satu renggangan yang saling berdekatan. Itulah satu gelombang. Satu rapatan, satu renggangan. Satu rapatan, satu renggangan. Ya kan? Ini dia. Satu rapatan, satu renggangan. Ya. Nah, kemudian jarak sama juga definisinya, jarak antara dua pusat rapatan dengan dua pusat renggangan yang saling berdekatan. Ya, dua, satu dua. Nah, ini satu gelombang. Sedangkan tadi di atasnya itu satu rapatan, satu renggangan. Nah, satu rapatan, satu renggangan juga satu lambda. Jadi jarak antara dua pusat rapatan dan dua pusat renggangan juga satu gelombang. Gelombang apa tadi? Gelombang longitudinal, ya. Sama kayak yang tadi kan, dua bukit, dua lembah. Ini juga begitu, ya. Cuman arah getarnya di sini sejajar, sedangkan dia tadi tegak lurus, ya. Untuk kita bisa memahaminya. Itu mengenai contoh gelombang transversal dan gelombang longitudinal tadi kan. Nah, sekarang kita masuk yang ketiga. Tadi sudah yang pertama definisinya. Definisi dari gelombang itu yaitu getaran yang merambat. Kemudian arah getarnya, ya, arah getarnya transversal tadi yang tegak lurus. Sedangkan yang kedua longitudinal yaitu yang sejajar, ya. Nah, sekarang kita masuk yang ketiga yaitu mediumnya. Medium itu sama dengan perantara. Nah, medium, perantara. Bagaimana gelombang itu bisa berjalan? Melewati apa? Harus lewat apa dia? Dengan cara apa gitu? Itu arti medium. Nah, di sini kita lihat yang pertama, gelombang mekanik, ya kan? Jadi gelombang mekanik itu gelombang yang dalam perambatannya membutuhkan medium. Ya, butuh dia medium. Kalau nggak ada medium itu, maka gelombang itu nggak akan bisa berlangsung. Nah, contohnya bisa kita lihat di sini gelombang air, ya kan? Gelombang air,
kemudian gelombang suara dan lain-lain. Ya. Nah, jadi yang kedua itu gelombang elektromagnetik. Nah, gelombang elektromagnetik ini gelombang yang dalam perambatannya tidak membutuhkan medium perantara. Ya, jadi dia nggak butuh mediumnya. Ya, jadi ini contohnya gelombang cahaya, gelombang radio. Nah, makanya ini gelombang cahaya dan radio ini bisa kita lihat di kalau kita bahas kemarin mengenai materi struktur bumi, ya kan? Struktur bumi ini ada di bagian atmosfer ini. Atmosfernya yang membahas lapisan yang ke-5 ya, itu eksosfer. Yang di sana itu membahas mengenai tempat di sana letaknya satelit-satelit ya, sehingga di sana bisa dibuat pemancar radio ini sehingga kita bisa mendapatkan getarannya dan kita bisa misalnya nelfon, ya kan, bisa menerima cahaya tanpa adanya medium. Sedangkan kalau misalnya kita di sana juga di apa tadi di ruang angkasa itu, karena di sana kan nggak ada udara, jadi udara itu merupakan perantara agar bisa kita dengar suara. Makanya di sana nggak bisa kedengaran suara. Karena apa tadi? Gelombang yang dalam perambatannya membutuhkan medium perantara. Nah, jadi suara itu harus ada perantaranya biar kita bisa dengar. Jadi kalau nggak ada perantaranya nggak bisa dengar di sana. Ya. Nah, ini yang bisa Ibu jelaskan materi mengenai gelombang. Berharap bisa bermanfaat untuk anak didik kami. Nah, diulang kembali, dibaca terus dibaca. Ya, diulang-ulang kalau belum paham. Kalau sudah paham, kita nanti masuk ke contoh-contoh soal. Nah, demikian. Terima kasih.